warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sari, saya sebagai perwakilan kelompok yang beranggotakan Mesa Fadilah dan Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reformasi birokrasi. Nah, salah satu bentuk reformasi birokrasi yaitu adanya desentralisasi, yang mana desentralisasi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi mengacu pada beberapa kebijakan, di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18A dan 18B, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UNDP pada tahun 1999 menyatakan decentralization or decentralizing governance refers to the restructuring or reorganization of authority so that there is a system of co-responsibility between institutions of governance at the central, regional, and local levels according to the principle of subsidiarity, thus increasing the overall quality and effectiveness of the system of governance while increasing the authority and capacities of subnational level. Yaitu konsep dari desentralisasi. Yang pertama yaitu restrukturisasi atau reorganisasi, yang merupakan penataan kembali terhadap struktur, fungsi, serta tugas yang ada di dalam organisasi. Yang kedua yaitu sistem yang lebih mengedepankan tanggung jawab, yaitu mengapa desentralisasi. Alasan ditetapkannya desentralisasi ini karena dua alasan. Yang pertama alasan administrasi, dan yang kedua karena alasan politik. Pada alasan administrasi lebih ditekankan pada 3 poin, yaitu efisiensi, efektivitas, dan subsidiari. Yang kedua yaitu alasan politik, ditekankan pada 2 hal, yaitu stabilitas politik dan keadilan ekonomi. Pada sentralisasi, setiap kebijakan atau program mengacu kepada pusat, sehingga hal ini akan menghambat perkembangan organisasi daerah karena tidak dapat melakukan inovasi atau mengambil keputusan. Sementara, organisasi daerah lebih mengetahui potensi serta kekurangan di daerahnya. Tentunya dengan menetapkan desentralisasi akan menciptakan efektivitas dan efisiensi karena mengurangi rentang kendali, dan daerah dapat dengan efektif dan efisiensi dengan menentukan kebutuhan daerahnya sendiri. Dalam pelaksanaan desentralisasi tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahannya. Adapun kelebihan dari desentralisasi yang pertama yaitu memangkas birokrasi, yang kedua meningkatkan efisiensi pemerintahan, yang ketiga meningkatkan pemerintah dengan warga negaranya, yang keempat pemerintah lebih mudah menangkap aspirasi warga negaranya. Adapun kelemahannya yang pertama yaitu konflik antar daerah, misalnya pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan 2 atau lebih wilayah. Yang kedua yaitu persaingan antar daerah, yang mana daerah kaya bisa semakin kaya dan daerah miskin tetap menjadi miskin. Yang ketiga yaitu problem redistribusi ekonomi. Dan yang keempat kemunculan raja-raja kecil di daerah. Pembahasan kedua, kita akan membahas Citizen Charter. Teori Citizen Charter lahir di Inggris, dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin negara Margaret dan Tony Blair. Esensi dari Citizen Charter yaitu suatu sistem yang menjadi pelanggan atau masyarakat sebagai pusat sentral pelayanan, yaitu dengan menerapkan sistem Citizen Charter. Dengan diberlakukannya Citizen Charter, maka kepentingan pelanggan akan menjadi pusat utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, apa yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat yang disebut dengan Citizen Charter, yaitu membuat komitmen untuk bersama-sama menyelenggarakan pelayanan publik secara baik. Pemerintah menyiapkan birokrasinya, sedangkan masyarakat harus aktif terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya yaitu esensi dari Citizen Charter. Warga negara dalam Citizen Charter menyiratkan klien atau pelanggan yang berkepentingan dan nilai-nilainya diatur oleh Citizen Charter atau semacam piagam atau perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelayanan publik maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan publik atau kontrak kerja layanan kerja kepada masyarakat.
Yang kedua, memberdayakan masyarakat untuk menuntut standar layanan yang berkomitmen. Dan yang ketiga yaitu tujuan utamanya adalah membangun hubungan atau menghilangkan kesenjangan antara warga negara dengan administrasi atau pejabat publik. Selanjutnya kita akan membahas mengapa perlunya Citizen Charter. Yang pertama, munculnya ketidakpuasan penerima layanan ketika persyaratan tertentu belum dipenuhi pada waktu tertentu. Yang kedua, banyak skema yang diperlukan bagi orang miskin tidak dapat menjangkau mereka karena kurangnya kejelasan. Citizen Charter menghilangkan ketidakjelasan tersebut. Yang ketiga, memungkinkan harapan bagi penerima layanan untuk memanfaatkan layanan dengan kenyamanan minimum dan kecepatan maksimum. Yang keempat yaitu untuk ini Citizen Charter diharapkan dapat untuk where to go atau dengan cara melanjutkan. Selanjutnya, terdapat 6 prinsip Citizen Charter oleh John Mayer. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, menyediakan layanan pilihan atau public choice. Yang ketiga, memenuhi pelayanan sesuai standar. Yang keempat, ada ukuran nilai yang jelas dalam pembayaran. Yang kelima, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, transparansi. Selanjutnya yaitu manfaat dari Citizen Charter. Yang pertama, mendorong perubahan struktur birokrasi seperti perubahan prosedur pelayanan dan posisi pengguna jasa. Layanan tidak bergantung pada birokrasi. Yang kedua, pengguna jasa layanan, civil society organization atau CSO, dan media massa dapat melakukan peran kontrol dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena adanya mekanisme komplain apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga, mendorong perubahan mindset dan perilaku aparat birokrasi menjadi lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang keempat, visibilitas politik tinggi karena melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, LSM, dan DPRD dalam menyusun peraturan, prosedur, dan standar kinerja pelayanan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Citizen Charter, yang pertama, standar penyampaian yang terukur jarang dijabarkan dalam perjanjian. Yang kedua, standar didefinisikan dengan buruk. Yang ketiga, janji-janji yang terkandung dalam perjanjian kerja tidak jelas dan tidak berarti. Yang keempat, jika pelayanan tidak diberikan, maka sangat sulit bagi warga untuk mendapatkan kompensasi. Yang kelima, Citizen Charter tidak direvisi seiring waktu. Dan yang keenam, kurangnya kesadaran publik. Selanjutnya kita akan membahas privatisasi. Privatisasi merupakan salah satu ide atau gagasan yang banyak didiskusikan sejak era tahun 1970 oleh para ahli politik dan pemerintahan secara administrasi publik untuk mencapai suatu tujuan berkaitan dengan mengefektifkan peran dan fungsi birokrasi yang selama ini mendominasi proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan di banyak negara di dunia. Ide privatisasi dimulai sejak Amerika Serikat di bawah Presiden Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris di bawah Margaret Hilda Thatcher. Keduanya mengidealkan agar peran pemerintahan dirampingkan dan fungsi dalam pelayanan publik maupun tata kelola secara umum bisa didelivery atau ditransfer kepada institusi-institusi di luar pemerintah termasuk swasta. Selanjutnya, konsep privatisasi. Sejak tahun 1970 di dunia barat pada umumnya penyelenggaraan pemerintah pada awalnya mengelola pemerintah berdasarkan kepada pelaku tunggal, yaitu birokrasi. Namun kemudian fungsi dan peran birokrasi sebagai delivery kepada sektor swasta atau institusi private, konsep tersebut berkembang sejak abad ke-20. Selanjutnya, prinsip privatisasi dapat dilihat pada bagian berikut ini. Tujuan privatisasi yang pertama yaitu ideologi, yaitu mengurangi campur tangan pemerintah dan memperkuat pasar bebas. Yang kedua yaitu praktikal atau transfer asset and authority from the government sector to the profit or non-profit sector, yaitu mengurangi peran pemerintah untuk memperkecil risiko penyelenggaraan dan anggaran pelayanan publik. Yang kedua yaitu jika pemerintah terlalu besar mengonsumsi sumber daya dan APBN, maka pemerintah akan mudah kolaps. Selanjutnya kita akan membahas bentuk dari kegiatan privatisasi. Yang pertama, mengurangi regulasi yang mengekang dunia industri agar kegiatan industri lebih bebas dan bervariasi. Yang kedua, pihak swasta membuat jalan yang kemudian akan dibeli oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah bisa memberikan insentif kepada swasta untuk berperan membangun dan mengelola sekolah, kemudian pemerintah membantu memberikan subsidi.
Yang keempat, mengurangi jasa atau bentuk pelayanan publik yang dianggap tidak penting. Yang kelima, mengurangi regulasi yang tidak relevan. Yang keenam, pemerintah bisa mendorong berdirinya organisasi semi pemerintah atau menggabungkannya dan bersinergi dengan dunia swasta. Selanjutnya, membuat joint corporation yang terpisah dan dari induk pemerintahan atau birokrasi yang bertujuan mencari profit dengan bekerja sama dengan swasta. Yang terakhir yaitu menyediakan bantuan-bantuan temporer kepada sektor privat agar berperan dalam layanan atau jasa. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.